Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Amara dari kelas Teknik Sipil B1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tugas B mengenai desain plat lantai. Berikut landasan teorinya. A. Beban dan kombinasi pembebanan. Jenis-jenis beban statis menurut tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung adalah sebagai berikut. 1. Beban hidup. Beban hidup adalah beban-beban yang bisa ada atau tidak ada pada struktur untuk suatu waktu yang diberikan. Meskipun dapat berpindah-pindah, beban hidup masih dapat dikatakan bekerja perlahan-lahan pada struktur. Yang kedua, beban mati. Beban mati adalah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk segala unsur tambahan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung itu. Yang ketiga, beban mati tambahan. Beban mati tambahan adalah berat mati tambahan yang muncul akibat beban-beban mati yang bukan merupakan elemen struktural. Beban mati tambahan yang digunakan pada struktur antara lain beban peralatan, beban penutup lantai, beban partisi, beban dinding setengah bata, dan lain-lain. Yang keempat, beban gempa. Gempa bumi adalah fenomena getaran yang dikaitkan dengan kejutan pada kerak bumi. Beban kejut ini dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi salah satu faktor utama adalah benturan pergesekan kerak bumi yang mempengaruhi permukaan bumi, yang disebut elemen struktur plat zone. Plat lantai merupakan elemen horizontal utama yang bertugas menyalurkan beban transversal ke rangka vertikal pada suatu sistem struktur. Pada umumnya, plat lantai dan balok dicor bersamaan hingga menjadi struktur yang monolit. Plat lantai juga difungsikan sebagai diafragma struktur, yakni menyalurkan gaya-gaya yang ditimbulkan oleh pergerakan tanah pada struktur yang telah ditetapkan. Plat lantai dapat didesain berupa sistem satu arah, sehingga menyalurkan beban dalam satu arah. Dapat juga berupa sistem dua arah, berfungsi menyalurkan beban dalam dua arah. Plat satu arah dan dua arah dibedakan dari nilai rasio perbandingan sisi panjang dan sisi pendek dari plat. Ketebalan plat lantai telah diatur sedemikian rupa dalam SNI untuk plat satu arah yang menggunakan FY sama dengan 400 MPa. Ketebalan minimum plat telah ditentukan pada tabel. Berikut soal dan penyelesaiannya. Saya ditugaskan untuk mencari gedung tipe A dengan jenis tanahnya lunak, fungsi bangunannya rumah sakit. Pertama-tama kita cari desain balok. Dari tabel 8 dijelaskan bahwa tebal minimum balok non-prategang atau plat satu arah bila lendutan tidak dihitung. Dalam struktur bangunan ini terdiri dari dua jenis tumpuan pada balok atau plat rusuk satu arah, yaitu satu ujung menerus dan dua ujung menerus. Pada tabel di atas, tebal minimum yang digunakan yaitu L per 18,5 untuk satu ujung menerus dan L per 21 untuk dua ujung menerus. Pertama-tama cari sumbu yang sama, yaitu sumbu A dan E. Satu ujung menerus digunakan rumus L per 18,5 sama dengan 6.000 per 18,5 sama dengan 324,32. Kita bulatkan menjadi 350 mm. Kemudian yang maksimum pasti L per 18,5. Kemudian B-nya H per 2 sama dengan 324,32 per 2 sama dengan 162,16. Kita bulatkan menjadi 200 mm. Maksud dari perhitungan ini untuk mendapatkan dimensi balok utama. Ini semuanya sama mencarinya. Kemudian selanjutnya menghitung desain plat. Dalam merencanakan tebal plat pada gedung ini diambil satu contoh plat yang terluas. Kita ambil contoh yaitu panel A. LY per LX-nya sudah pasti panel dua arah.
LY per LX sama dengan 8.000 per 6.000. Hasilnya 1,3, kecil dari 2. Kemudian kita cari nilai H-nya, yaitu LY per 36 sama dengan 8.000 per 36, hasilnya 222,222. Maka kita bulatkan menjadi 250. Karena besar dari 120, plat ini dinyatakan terlalu tebal, maka ditambahkan balok anak. Baru kemudian kita desain balok anaknya. Dari yang sebelumnya begini, maka didesain balok anaknya menjadi begini, seperti ini. Setelah itu kita tetap fokus ke plat A. Lalu kita cari nilai H dan B dari sumbu A aksen dan D aksen. Berikut pemaparannya. Lalu cari sumbu 1 dan 3. Setelah itu kita desain platnya lagi. Lalu carilah desain platnya seperti pemaparan ini. Sehingga dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai H dapat dinaikkan menjadi 90 mm. Kemudian perhitungan pembebanan. Lakukan caranya seperti ini. Selanjutnya perhitungan momen. Dalam SKSNI mengizinkan penggunaan koefisien momen untuk menentukan distribusi gaya yang dapat dilakukan dengan mudah. Koefisien momen tersebut dapat dilihat pada tabel, karena pada panel A1 memiliki LY per LX sama dengan 1, dan skema penyaluran beban berdasarkan metode amplop seperti pada poin tersebut, maka koefisien momen yang digunakan adalah sebagai berikut. Lalu cari momen pada setiap panelnya seperti cara ini. Selanjutnya perancangan tulangan plat. Tentukanlah terlebih dahulu diameter tulangan yang akan digunakan sehingga dapat dihitung tinggi efektif plat. Nilai MU ini didapat dari ini ya, momen panel A1. Setelah itu hitung seperti cara ini. Penerapan tulangan pada plat ini juga sama caranya dengan yang di atas. Selanjutnya, cek daktilitas. Setelah diketahui tulangannya, perlu dicek kelayakannya atau disebut dengan cek daktilitas. Pertama, cek daktilitas tulangan tumpuan dengan cara seperti ini. Lalu cek daktilitas tulangan lapangannya. Setelah diketahui jarak antar tulangannya, kemudian digambarkan sketsanya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.